Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah terus kami bersyukur Tuhan, karena Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mengampuni adalah keselamatan kita. Mengampuni adalah keselamatan saya. Kita buka di dalam Matius 18. Jadi tujuan dari firman Tuhan kali ini Bapak Ibu dan Saudaraku, supaya kita betul-betul mengetahui bahwa mengampuni itu bukanlah hal yang sepele. Di dalam kisah Matius 18 ini tentang perumpamaan tentang pengampunan, coba kita baca di dalam ayat 27 sampai dengan 28. Saya tolong dibacakan. Matius 18. Matius pasal 18 ayat 27 dan 28. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius 18 ini tentang pengampunan. Jadi kita lihat ya. Intinya adalah Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran bagaimana besarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Besarnya pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan yang tidak terhingga, sekalipun diungkapkan di dalam perumpamaan ini ada satu nilai yang membatasi, tapi bukan berarti terbatas di situ. Ayat 23 saya baca, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Seorang hamba. Jadi ini bukanlah seorang hamba yang bawahan, Bapak Ibu. Ada raja, bisa jadi itu wakil dari raja atau di bawah raja sedikit, karena nggak mungkin kalau Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan seorang hamba rendahan gitu ya, kemudian punya hutang sampai dengan 10.000 talenta. Jadi bagaimanapun juga harus masuk logika perumpamaan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, yang ayat tadi yang dibacakan, ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Nah ini, hamba yang punya kedudukan tinggi bertemu dengan seorang hamba yang punya kedudukan rendah, karena hutangnya hanya 100 dinar. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menggambarkan adanya korelasi yang harus berjalan selaras antara pengampunan dari Allah yang Maha Tinggi dengan pengampunan manusia terhadap manusia. Mari kita coba hitung-hitung Bapak Ibu. Walaupun hal ini sudah pernah saya sampaikan, tapi ada beberapa bagian yang saya tambah-tambahkan. Kita kan coba lihat ya, pengampunan dosa diibaratkan sebagai satu hutang. Kita punya dosa. Ini ya, saya punya dosa kepada Tuhan. Dan dosa saya itu diibaratkan oleh Tuhan itu saya punya hutang kepada Dia dan saya harus bayar. Kecuali kalau kebiasaan orang yang tidak mengenal etika ya, itu orang yang punya hutang kemudian tidak mau bayar, begitu giliran ditagih, yang galak bukanlah yang punya uang, tapi yang galak itu orang yang punya hutang. Benar-benar nggak masuk di akal, tapi itu kenyataan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau ada orang punya utang kemudian ditagih, lebih galak dia. Ya. Makanya saya nggak pernah nagih. Ya, ada beberapa orang kan ada tetangga juga dari, saya nggak pernah nagih walaupun sudah 5 tahun
terserahlah gitu. Saya nggak pernah nagih. 10.000 talenta, ketika begini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan, ada seorang hamba yang berutang kepada raja, dan raja itu kemudian mengadakan perhitungan dan utangnya 10.000 talenta. Bagi kita, kurang kaget gitu ya, karena kita tidak terbiasa dengan mata uang talenta. Tapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus ya, di dalam ayat 21, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap kamu? Sampai 7 kali. Sampai 7 kali gitu. Ini kan Petrus mau menunjukkan bahwa pengampunan dia itu sudah melebihi hukum Taurat. Hukum Taurat itu 4 kali, Bapak. Tapi Petrus kemudian dengan gaya sampai 7 kali. Dia ingin mencoba melebihi dari standarnya hukum Taurat. Banyak sekali Bapak Ibu ketika firman ini disampaikan, jawaban Tuhan Yesus itu banyak sekali orang Kristen berkata, lebay gitu ya. Berapa kali harus mengampuni? Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7. Dan kemudian orang berkata, lebih banget gitu ya. Masa bisa saya mengampuni 70 kali 7 gitu ya. Berapa? 490 kali. Mari coba nanti kita hitung ya. Walaupun saya tidak, ini baru saja kemudian saya baca, kemudian terpikir ya. Nanti Bapak Ibu bantu saya ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan ketika ada seseorang punya hutang 10.000 talenta, Petrus bersama-sama dengan teman-temannya, murid-murid lain, ketika Tuhan Yesus berkata, ada orang yang punya hutang 10.000 talenta, dia sudah ada, nilai uang itu sudah ada. Wah, hutang segitu. Berapa itu? 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta, berarti kan 6.000 kali 10.000, 60 juta dinar. Kalau upah 1 hari orang bekerja di kita itu adalah 100.000. Ya ini orang bekerja harian. Maka nilai hutangnya adalah 6 triliun. Mungkin nggak? Ada raja kemudian ada bawahan yang hutangnya sekitar 6 triliun. Jadi saya rubah menjadi rupiah, Bapak Ibu kan kemudian paham gitu ya. Ketika 10.000 talenta Bapak Ibu mungkin diem-diem saja. Kan nggak punya gambaran. Tapi ketika dirubah menjadi 6 triliun, mungkin nggak ada raja kemudian punya wakilnya dan kemudian utang 6 triliun. Mungkin sekali. Sangat mungkin ya. 6 triliun di sini. Dia punya hutang. Setelah dihitung dan kemudian engkau harus bayar. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini pengajaran Kristen itu begitu. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita. Bayar hutang. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia punya keyakinan bahwa itu bisa, dia bisa. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu kepada hamba itu sehingga ia membebaskan, menghapuskan utangnya. Udahlah, gak usah. Gak usah kamu bayar. Dari kisah ini kita melihat bahwa hubungan antara raja dengan wakilnya atau antara raja dengan hamba itu yang bukan hamba biasa ya. Sebab tidak mungkin dia punya hutang sampai 6 triliun. Sudah sedemikian dekatnya sehingga raja itu kemudian berkata, udahlah gak usah lah. Kenapa? Karena betul-betul mengasihi. Selama ini dia
menopang pekerjaan raja itu, menolong raja itu. Hubungannya begitu baik. Tapi ternyata dia tidak tahu hatinya orang ini. Gak usah lah, udah gak apa-apa. Dibebaskan dia. Bapak Ibu, utang ini loh. Jadi dosa kita itu betul-betul nilainya sangat besar. Dosa kita itu nilainya besar Bapak Ibu. Jadi kalau pemahaman orang lain bahwa kita sanggup membayar hutang dosa kita dengan perbuatan baik kita. Jangan sampai orang Kristen terpengaruh hal ini. Kita nggak bisa bayar itu. Dari mana coba? Jadi gambaran nilai yang begitu besar ini, maka harus ada nilai yang melebihi 6 triliun ini. Sekali lagi ya, kalau ini saya masukkan ke nilai, itu bukan berarti hanya membatasi bahwa senilai itu. Senilai 6 triliun. Tidak, ini hanya satu gambaran bahwa nilai dosa kita itu sangat besar di mata pemandangan Allah. Darah saya ini adalah darah kotor, Bapak Ibu. Gak mungkin kemudian darah saya ini bisa menghapus dosa saya sebagai satu korban. Hidup saya ini saya persembahkan kepada Tuhan untuk bisa menghapus dosa saya itu. Tidak mungkin bisa karena kotor darah ini. Maka butuh darah yang suci, butuh darah yang begitu mahal, supaya punya nilai yang lebih dari itu dan menghapus dosa kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Petrus itu, kita ditebus bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ini jawabannya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menganggap sepele nilai dari dosa kita ini loh Bapak Ibu. Coba Mbak Pipit baca Ibrani ya. Ini sayang sekali kalau orang Kristen kemudian dengan sengaja loh. Dengan sengaja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 27. Ibrani pasal 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Dengan sengaja, Bapak. Begitu rupa hebatnya perbuatan-perbuatan dosa. Persinahan dengan sengaja. Lalu dengan mudahnya orang berzina kemudian darah Yesus yang begitu mulia menghapuskan. Berbuat lagi sengaja menghapuskan, enggak. Saya tidak pernah mengajarkan hal dengan menggampangkan korban Kristus. Hapus beres. Enggak bisa itu loh. Enggak ada lagi korban. Kita memang bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan dengan kesengajaan yang berulang-ulang. Bahkan ungkapan yang umum kan terjadi, keledai itu tidak jatuh pada lubang yang sama. Dan kita dihapuskan itu. Oh, darah Yesus dihapuskan. Sebab jika kita
sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Terlalu mahal darah Kristus. Kalau ini darah Yesus kemudian menghapus dosa yang dengan sengaja, berulang sengaja, terlalu murah darah Kristus. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, mungkin waktu-waktu yang lalu kita sengaja ya, tapi kemudian kita datang, ya sengaja, saya tahu saya sengaja, dosa sengaja saya ulang-ulang, demi kenyamanan hidup, demi kesenangan hidup, sengaja, kemudian saya datang. Berlakulah darah Kristus untuk menghapus dosa itu, sebab saya mengaku di hadapan Tuhan dan kemudian saya hidup baru di dalam Tuhan. Itu berbeda. Jangan kemudian diartikan saya dulu sengaja kemudian datang, wah nggak ada korban lagi, ya udahlah setelah saya dengar firman Tuhan, ya udahlah enggak. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan, dulu aku hidup dengan sengaja berbuat dosa. Maka darah Kristus yang mahal itu menghapus dosa kita. Berapa nilainya? Gambaran ini Bapak Ibu. 6 triliun dihapuskan oleh Tuhan. Ada orang yang berutang 100, yang 60 juta dinar itu kemudian dihapuskan kan tadi, 6 triliun ini ya. Ini kan saya ganti ya, karena ini dinar, jadi saya harus samakan. Jadi ada orang yang berutang 100 dinar dibandingkan dengan 60 juta. Nilainya itu adalah 0,0000167% perbandingannya. Jadi ketika saya tidak bisa mengampuni orang yang berdosa kepada saya, maka saya sedang menghilangkan, menyepelekan, tidak menghargai yang 60 juta dinar ini. Ada orang yang berhutang kepada hamba itu. Jadi ternyata raja itu, ya karena ini gambaran ya, jadi raja itu sebenarnya ingin memberikan kepada hambanya itu punya hati pengampunan seperti raja itu. Kamu tak hapuskan ya? Wah, seneng dia. Keluarlah dari ruangan raja, karena setelah diperhitungkan kan tadi, ayo kita perhitungkan, berarti yang hutang bukan hamba ini saja, banyak hamba-hamba. Kamu berapa? Terus gimana? Mau bayar nggak? Iya, mau bayar. Begitu giliran dengan hutang yang 6 juta ini, 6 triliun ini, hamba ini tergerak hatinya. Kenapa? Karena korelasi yang tadi saya ceritakan ya, antara hamba ini begitu baik. Tapi rupa-rupanya tidak tahu hatinya itu ternyata tidak imbang Bapak Ibu. Begitu tahu ada orang yang hanya berutang 100 dinar, sementara dia punya utang 60 juta dinar, yang kalau kita hitung hanya sekitar 0,0001 nggak ada artinya lah. Tapi ternyata marah dia. Dan dia tidak punya pengampunan seperti yang ditunjukkan oleh raja tadi. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, apa perasaan kita Bapak Ibu? Mari kita pegang roti dan kita taruh di dada kita. Apakah kita punya perasaan tubuh Tuhan ini yang sudah hancur, yang membebaskan dosa saya yang begitu besar? Dan kemudian kita makan, kita minum darah Tuhan. Artinya sifat dari raja yang punya pengampunan itu, seperti dia mengampuni dosa saya yang besar, maka saya pun juga harus bisa mengampuni dosa dari orang lain yang berdosa kepada saya.
Berapa kali? Kalau orang itu salah kepada saya, berapa kali saya harus bisa mengampuni? 70 kali 7. Atau berapa kali? 490. Saya main matematika Bapak Ibu ya. Coba dihitung. 490 kali 0,000 itu berapa persen? Kalau saya bisa mengampuni 7 kali, sebenarnya ini kali 7 ya. Andai kata ungkapan Petrus yang berkata, harus saya mengampuni 7 kali. Pasti terlalu kecil loh Bapak Ibu. Ada yang ngitung? 490 kali 0, berapa persen itu dosa kita? Pengampunan itu berapa persen? Masih belum sampai pada 1%. Karena kan ini kan di bawah, ini kan baru kalau dikalikan dengan 1000, baru 1,67. Jadi kalau kira-kira yang 490 itu baru 0,5%. Coba. Sementara kita dihapuskan. Andai kata kita mampu mengampuni 490 kali orang bersalah, kita ampuni. Masih belum sebanding dengan hitungan Allah dosa kita itu. Jadi ketika kita mengampuni, kita sedang berbicara tentang keselamatan diri saya. Enak banget ya, dia tak ampuni ya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Kamu tak ampuni, supaya kamu hidupmu enak. Enggak. Saya mengampuni, kenapa? Karena saya peduli dengan keselamatan diri saya. Akibatnya apa kalau tidak mengampuni? Tolong dibaca ayat berikutnya Mbak Pipin. Dalam Injil Matius tadi. Matius 18. Ayat 29. Ya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, Bapak Ibu perhatikan ini. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Amin. Berubah dari belas kasihan menjadi satu kemurkaan. Kuhapuskan dosamu, kuhapuskan hutangmu. Berapa? 10.000 talenta kuhapuskan. Tapi begitu dia mengetahui kalau dia tidak peduli kepada hutang yang hanya 100 dinar, maka berubah kemurahan raja berubah menjadi kemurkaan raja. Dan dia berkata, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Akibatnya apa? Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga, Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan perkataan, ungkapan, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Gak bisa dianggap sepele Bapak Ibu. Karena ini yang mengatakan ini kan yang empunya kerajaan di surga, yang empunya kerajaan dunia orang mati, yang empunya kerajaan, yang empunya neraka. Yang mengatakan ini adalah dia Tuhan Yesus yang punya maha kuasa. Gak mungkin kalau kita tidak mempercayai hal itu. Jika kita tidak mampu mengampuni, maka kita sedang menghilangkan keselamatan kita.
Bagaimana kalau kita hitung dengan hutang dan upah? Coba kita lihat. Hutang dan upah bekerja dalam pengampunan dosa diibaratkan sebagai upah orang bekerja. Matius 20 ayat yang kedua itu berkata bahwa orang bekerja itu satu hari 1 dinar. Ya, Matius 20 ayat yang kedua. Jadi 10.000 talenta hutang hamba kepada raja, maka ini 1 talenta 6.000, jadi 60 juta dinar. Ibaratnya 10.000 talenta ini adalah 60 juta dinar. Berapa hari harus bekerja? Orang itu harus bekerja selama 164.383 tahun. Orang itu bekerja. Kalau dia mendapatkan upah 1 dinar, maka upah itu 1 dinar itu dia tidak bisa membeli apa-apa lagi. Jadi kalau dia bekerja 1 hari dan mendapatkan upah 1 dinar, maka dia tidak bisa menyisihkan uang itu untuk beli keperluan dia. Andai kata dia bisa menyisihkan, maka tentu bukan 164.000 tahun. Pasti lebih. Mungkin setengah dinar dia pakai untuk belanja keperluan hidup, dan kemudian setengah dinar untuk bayar utang. Maka lebih panjang lagi kan? Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, kita harus bekerja selama ini loh Bapak Ibu. Untuk membayar hutang kita. Maka kita tidak bisa main-main. Saya bisa jatuh dalam dosa. Bisa Bapak Ibu, tapi bukan dosa yang sengaja. Dosa yang sengaja itu adalah dosa yang berulang-ulang. Dan tidak ada niat untuk keluar dari kubangan dosa itu. Sama seperti apa Mbak Pipit? Iya, sama seperti babi yang kembali kepada kubangannya atau anjing yang kembali kepada muntahnya. Kan gak enak itu Bapak Ibu. Itu dosa yang sengaja loh. Seneng gitu di kubangan, seneng gitu. Lah memang babi kok. Ya iya, orang berdosa itu seperti itu loh. Kenapa babi dan anjing? Apakah orang Israel nggak tahu binatang ini? Tahu nggak kira-kira binatang ini apa Mbak Bibit? Orang Israel nggak perlu dijelaskan bahwa babi dan anjing itu najis gitu loh. Nggak perlu, dia sudah tahu. Kotor. Demikian juga dengan orang yang tidak punya niat untuk keluar dari kubangan itu. Bisa jatuh, saya bisa jatuh Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya membiarkan diri saya masuk ke dalam kubangan atau memang sengaja saya kembali kepada muntah. Kalau saya membiarkan diri saya sengaja di dalam kubangan, saya seperti babi. Kalau saya sengaja masuk ke dalam muntah itu, muntahnya saya seperti anjing. Dan kemudian kita berpikir, oh ada darah Tuhan kok yang menghapus. Betul Bapak Ibu. Darah Tuhan itu luar biasa. Tetapi dibutuhkan hati kita untuk mengubah manusia lama ini menjadi manusia yang baru. Aku datang Tuhan, aku tahu Tuhan. Betapa besar dosa yang sudah saya perbuat. Tapi aku tahu nilai darah-Mu Tuhan lebih dari itu. Aku mau Tuhan hidup baru di dalam Engkau. Sejak saat itulah berlaku penghapusan dosa oleh kuasa darah Kristus. Dan pada saat itulah kita peduli kepada keselamatan kita. Apakah kita mau membuang 100 dinar ini? Apakah kita mau membuang 60 juta dinar ini hanya gara-gara kita peduli kepada 100 dinar? Mau ngomong apa ya? Coba Mbak Pipit ya. Dikasih uang misalkan 60 juta gitu.
kita kemudian tidak peduli dengan 60 juta ini, tapi kemudian yang receh kita mau gitu. Logis gak itu ya? Logis gak Bapak Ibu? Kita berani kehilangan 60 juta demi 100 perak itu loh. Kalau 100 perak ini kemudian 100 dinar ini kita kalikan 70 kali 7 berapa itu? Saya nggak hitung kan itu. Apakah masih jumlah dalam bentuk besar? 100 kali 7 berarti 49 ribu kan? Andai kata ini, makanya saya katakan tadi ketika ada orang berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7, wah nggak mungkin deh Tuhan. Tapi mari kita coba hitung-hitungan, kalau 70 kali 7 kali dengan 100 dinar itu hanya 49 ribu Bapak Ibu. 49 ribu kita berusaha mendapatkan 49 ribu dengan cara membuang 60 juta dinar. Nggak masuk di akal itu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan 70 kali 7 itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat kecil loh, itu kan kecil itu. Tetapi yang demikian ini kemudian menjadi reject penolakan diri kita. Sukarlah. Bekerja di satu perusahaan saja kemudian SP1, surat peringatan 1, SP2, SP3 kemudian selesai. Di perusahaan saja begitu. Pola perusahaan dipakai untuk pengampunan diri kita. Kalau ada orang lain salah, saya ngampuni 1 kali, 2 kali, 3 kali, setelah itu no. Ya kalau 3 kali ini kan 300 dibandingkan dengan 60 ribu dinar. Masih terlalu kecil. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ternyata mengampuni itu sedang berbicara bukan keselamatan orang lain. Saya peduli keselamatan saya sendiri. Saya mengampuni dia kenapa? Bukan saya ingin pamer, bukan saya ingin dipuji, enggak. Saya sedang peduli terhadap keselamatan saya. Itulah sebabnya kita harus punya hati yang begitu luas, Bapak Ibu. Pengampunan dosa diibaratkan jumlah seorang budak, seseorang yang memiliki budak. 1 talenta itu 3.000 sikal. Ini dalam perjanjian lama ya. Kalau dia punya utang 10.000 talenta, maka dia punya, kalau dihitung dengan sikal, itu 30 juta sikal. Dalam perjanjian baru, sikal ini disebut perak. Ya. Harga seorang budak, 30 perak. Ini harga budak ya. Budak laki-laki, 30. Tuhan Yesus kenapa dijual oleh Yudas 30 perak? Ini Mbak Pipit. Jadi Tuhan Yesus diumpamakan seperti budak. Harga seorang budak. Yudas itu menjual Tuhan Yesus karena hukum pada saat itu sedang memperlakukan Tuhan Yesus sebagai seorang budak. Apakah kebetulan? Enggak ya. Jadi kita punya Tuhan yang memang betul-betul Allah yang maha tinggi, yang kemudian merendahkan serendah-rendahnya, bukan hanya hamba, tapi dia diperhitungkan sebagai seorang budak. Maka 30 juta dibagi dengan 30 perak harga seorang budak. Dia punya 1 juta budak. Artinya gini, Mbak Pipit. Untuk membebaskan Mbak Pipit yang berdosa, Allah itu melepaskan 1 juta budak demi Mbak Pipit. Untuk menghapus dosa dia. Ibaratkan seperti Allah melepaskan nilainya. 1 juta orang itu untuk menghapus dosa Mbak Pipit.
Wow, ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya ini, ya, kalau dihitung dengan apapun, nggak mungkin bisa saya lakukan. Punya budak berapa Mas Dion? Ya kan? Budaknya seperti pembantu lah katanya. Punya budak berapa? Nggak punya. Pagi nyapu sendiri sama seperti saya. Enjoy aja, saya ngepel, kemeringet, kertas, ya udah saya nikmat aja. Bayangkan itu Tuhan itu seperti membebaskan 1 juta budak demi saya. Kalau saya mau bekerja untuk menghapus dosa saya butuh waktu 164.000 tahun. Apalagi tadi? Budak terus. Ini, perhitungannya kecil sekali ya. 6 triliun utang saya. 6 triliun. Bekerja 164.000 tahun. Kemudian demi saya Tuhan melepaskan budak. Nilai saya itu seperti 1 juta budak. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini kita belajar Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya kita mengampuni itu masih terlalu kecil untuk dibandingkan ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita tinggal dalam kemuliaan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang melayani maupun kami yang duduk diam di bawah kaki Engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam keluarganya, bahkan keluarga besarnya dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi, Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan sertai bangsa dan negara ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapak. Kota Cilacap, Engkau memberkati juga Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.